Bapak Ibu Shalom ya. Hari ini benar-benar saya merasakan hadirat Tuhan ya. Ketika lagu tadi dinyanyikan ya, beberapa lagu ini mengingatkan saya kepada kasih dan cinta saya kepada Tuhan, kepada Raja saya itu Yesus Kristus ya. Hari ini tema khotbah saya aku dan Rajaku ya, artinya aku dan Tuhanku. Aku bersama Yesus ya. Nah ini saudara, kalau kita mengakui Yesus itu sebagai Raja, maka di hati kita akan selalu ada kekuatan, akan selalu ada penghiburan. Karena Tuhan Yesus itu ya selalu memberikan harapan dan damai sejahtera. Itulah yang saya rasakan di akhir-akhir ini ya. Ketika ke dalam hadirat Tuhan dan saya mengatakan, Tuhan kaulah Rajaku, Allah yang aku sembah. Maka disitulah ya ada jalan keluar buat setiap masalah keadaan apapun, terutama buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini ya. Nah saudaraku di dalam Tuhan, kalau intinya kita tadi membuka hati untuk Raja kita ya, tidak seberapa buruknya kita, mau kita penjahat sekalipun, mau kita seorang pendosa apapun, jika dia bertobat, maka disitulah ya dia menempatkan rajanya di atas segala-galanya ya. Seperti firman Tuhan di dalam Lukas 23 ayat 35 sampai 43. Lukas 23 ayat 35 sampai 43 ya. Ini ketika Yesus disalibkan ya, ini di sebelahnya ada seorang penjahat ya. Nah Lukas 23 ayat 35 sampai 43 saya bacakan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, artinya Yesus ya. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Arti kata Kristus bahasa aslinya adalah Kristos ya, artinya yang diurapi. Jadi Tuhan Yesus memang benar-benar yang diurapi ya. Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42, perhatikan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatkan aku apabila engkau datang sebagai raja. Artinya penjahat ini mengingatkan, kalau engkau datang sebagai raja, ingat dia. Ya, maka perhatikan, terbuka hatinya si penjahat itu untuk Yesus. Ya, hatinya terbuka. Dan dia mengatakan, dikatakan apa? Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ingatkan aku, jangan lupakan aku. Artinya dia membuka hati untuk raja ini, yaitu Yesus Kristus. Ayat 43-nya. Ya, perhatikan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, artinya ketika penjahat ini membuka hatinya untuk raja itu Yesus ya, Yesus berkata, hari ini engkau ada bersamaku di dalam Firdaus. Nah, saya mengingatkan bahwa orang yang di ICU ya, pengharapan sudah tipis. Itu pelayanan yang luar biasa. Itu sampai penyakit kanker yang pernah saya cerita, yang stadium 4 udah keluar nanah, di payudaranya. Itu 2, dan mujizat terjadi pada saat orang tuanya di ICU. Ya, orang tuanya ketika itu ya dari kepercayaan lain, dan ketika itu saya mengajak ya, saya bilang, Bapak ikutin doa saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya walaupun dia diselak di sini tidak mendengar, saya tahu rohnya berbicara hati. Aku mengenal engkau, aku buka hati untuk
aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita mengundang hati kita, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja kita, maka disitulah, ya seperti ini. Ini orang udah 3 bulan di ICU. Pelayan kebas sana, kebas sini, urapi sana, urapi sini, nggak ada. Biaya sudah habis semua. Ya seperti itu. Dan ketika itu juga kita berdoa. Ini dokternya, lipat dokter itu usada sampai nggak gereng-gereng kepala. Dan dia berkata, harapannya bagi saya cuma 5 hari dari sejak Tuhan bisa membuat mujizat. Ini dikereng. Anak yang nungguinnya, dia teriak, "Mami, papi bergerak," seluruh ruang ICU. Ya, nggak dengar semua. Apa? Dokter jaga bisa gerak. Dia melek mata. Ya, karena ini masuk saudara mutia begini bergerak. Dan disitulah dokter yang jaga mengambil tindakan, telepon dokternya itu dibuka. Disitulah berbicara. Tahun 2004. Yang cancer tahun 2008. 2 peristiwa itu ya yang saya nggak akan lupa. Kalau sekarang doain orang di ICU banyakannya mati. Saya bilang wawan kok mati. Saya kepengen minta mujizat kayak gitu lagi. Ya, baru saya nggak meninggal nih doain. Meninggal saudara. Dia lepasin meninggal. Ya seperti itu. Ada pasang susu, saya lepaskan gitu ya. Ini udah habis semuanya, udah. Dan itu Tuhan bicara depan keluarganya. Saya kalau bicara Tuhan keluarganya, Tuhan ngomong ya Tuhan, saya ngomong, tapi saya udah doakan. Ya, ini seperti saya ceritakan. Ya udah, ditunggu aja, tunggu ya. Udah, dia pulang, saya pulang, dia telepon, "Mami udah nggak ada Pak ya." Ya, nah ini pengalaman sesuatu yang luar biasa. Ketika kita mau membuka hati seperti siapapun kita, penjahat kita, orang berdosa sekalipun. Ya, bahkan Yesus mengatakan waktu seorang pezina, ada yang bisa seperti ini, yang sempurna. Saya mau katakan seperti itu. Ya, nah enggak. Nah artinya ketika mau siapapun penjahat sekalipun, ketika membuka hati buat Raja segala raja, maka di situ terjadi mujizat luar biasa. Amin. Keselamatan lebih penting, saudara. Makanya intinya kita membuka hati. Makanya tema ini saya beri khotbah ini saya beri tema aku dan rajaku, aku dan Tuhanku. Ya. Di dalam Yohanes 18 ayat 37. Yohanes 18 ayat 37 mengatakan, ya, ini waktu di Tuhan Yesus disiksa Pilatus ya, di penyerahan gitu ya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja." Perhatikan, jadi engkau raja. Memang udah Yesus ini memang sudah dianggap itu raja. Ya, raja orang Yahudi, orang-orang mengenal Yesus itu raja. Ya, Pilatus mengatakan, saya ulangi lagi ya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Ya. Nah, saudara, saya dan saudara orang-orang yang dibenarkan Tuhan, yang percaya katakan amin. Ya, pasti mendengar suaranya Tuhan. Jangan ngeyel, jangan bandel. Ya kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak. Saatnya. Pada saat waktunya luar biasa. Saya ada bergumul ya antara di ujung tanduk, saudara. Tuhan bilang paling lama akhir September aku akan berbuat untuk kamu. Tanpa disengaja 2 hari yang lalu datang langsung. Ya, nah itulah saya. Kenapa? Saya mempercayakan Tuhan. Makanya ketika istri saya ini bilang, "Aduh ini gimana ya, nama perempuan saudara khawatir." Tenang, ya, tenang. Ya. Nah artinya apa? Ketika kita tahu kebenaran itu, ketika engkau tahu kebenaran itu yang memerdekakan engkau. Dimerdekakan, nggak ada pusing lagi, nggak ada apapun. Ya masalah-masalah kita percaya Tuhan bertawar di atas kita. Pada saatnya nanti saya akan kesaksian kedua ini. Sekarang jangan dulu, ya nanti.
Nanti kalau udah finish, final, saya baru kesaksian tentang Raja yang saya sembah, Yesus Kristus yang luar biasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tak pernah berubah, tak akan berubah. Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak pernah berubah. Ya, bahkan ya sebelum Yesus ada di dalam perjanjian lama, ini Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Perhatikan ya, Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Ya, saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, seperti itu. Nah, jadi ketika ini sudah sudah di planning oleh Tuhan, ya, maka planning itu Tuhan itu luar biasa. Diciptakan Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Waduh, enggak, ya, karena upah dosa adalah maut. Adam dan Hawa masuk ke dalam dosa. Udah, aduh, bagaimana supaya manusia ini enggak jatuh ke dalam dosa? Ya, planning, ya, itu dia berikan anaknya tunggal, itu Yesus Kristus. Makanya Yesaya ini menubuatkan. Ayat firman ini sering dipakai di Natal. Ini benar, sudah dinubuatkan. Makanya kita punya Yesus nggak salah. Nggak salah, saudara. Ya, jangan karena lain aturan liturgi, lain aturan sinode, kita berantem. Sesama sinode aja berantem karena lahan gereja. Sebelah-sebelah. Lu kenapa beli di sebelah? Ya, gue udah dapat izin sama pemilik, big boss. Ya kan, berantem. Ya, saya nggak sebut, saudara. Malu-maluin. Aduh, gila. Mana sih? Rajanya yang disembah itu yang mana? Yesusnya yang disembah itu yang mana? Jadi kalau kita mau segala sesuatu Tuhan berdaulat buat kita, udah. Saya mau kasih tahu, kalau Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, ya, kuncinya gereja harus menyatu. Jangan mengatakan gereja gue ini, gereja gue ini, menyatu, unity, kesatuan. Di mana ada kesatuan, di situ Tuhan yang bekerja. Di mana ada perpecahan, di situ setan atau iblis yang kerja. Jadi kita jangan jadi setan, ya, harus jadi persatuan. Kalau ada persatuan, Tuhan kerja, artinya, yaitu, ya, kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kita nggak peduli. Ya. Dulu ada anak rohani yang saya didik, sekarang jemaatnya luar biasa di Salatiga. Di WA, di telepon juga nggak diangkat, nggak dibalas sampai sekarang, sampai akhirnya tuh nomor saya diblok. Benar, saya nggak bohong, benar. Ya kan, sekarang dia dipakai di Salatiga. Itu jemaatnya sekarang udah 300 HP. Ya, COVID turun, jadi Nopego. Kadang-kadang Nopego turun lagi 200. Tapi saudara, ini saya bangga. Saya berkata kepada Tuhan, aku gak kecewa Tuhan, tapi aku bangga. Ya, seenggaknya sudah mendidik anak ini ke dalam dunia pelayanan. Asal nama Yesus ditinggikan, itu udah. Ya kan, soal bagaimana itu urusan Tuhan. Ya kan, itu seperti itu. Kalau kita ditempatkan sebagai raja, Tuhan sebagai raja, kitanya harus berubah semuanya. Karakter kita, semuanya apapun. Ya, jangan ribut. Nah, bagaimana menjadikan Yesus sebagai raja? Ada 5 poin yang saya temui. Yang pertama, jadikan Yesus sebagai gembala kita. Ya, dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan mengatakan,
Ya, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, dan ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun, perhatikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu kalau dalam gembala itu perlindungan buat domba-dombanya, supaya domba-domba ini tidak dimakan oleh binatang-binatang buas, serigala, harimau, macan, apa seperti itu, gada. Ya, nah itu tongkat untuk memukul. Jadi saudara nggak usah takut kalau menganggap Tuhan sebagai Raja dan Gembala kita. Nggak usah takut, kita dibimbingnya di padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Ya, mau ada musuh serigala, mau ada macan, ya Gembala kita berperang. Ya kan dikatakan yang engkau besertaku, gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Artinya melindungi kita. Kita nggak usah takut musuh siapapun kalau kita ada bersama Raja kita. Dia adalah gembala kita yang baik. Amin. Gembala kita yang agung. Itu saudara. Berjalan terus bersama gembala kita. Jangan pernah terputus. Ya, kehidupan ini dijalani aja. Ya, sertakan Tuhan. Jangan memakai kekuatan kita. Kalau kita memakai kekuatan kita nggak sanggup. Tapi memakai kekuatan Tuhan. Nah itu yang tadi saya berkata bahwa kita menyertakan gembala kita. Ya, kita dibimbing ke depan. Ayo. Nah, kalau saudara lihat coba gembala kami. Kalau saudara lihat di Yeriko tuh kambing-kambing gede-gede saudara. Ya, itu kalau masuk bisa 120 dia. Ya, kayak kereta api gitu ya. Itu di belakang, enggak di depan. Dia ngomong aja. Bahasa dia, saya nggak ngerti lah bahasa apa gitu ya. Udah, prek dia ke kanan. Saya liatin aja kan di tembok Yeriko tuh di atas, kan jadi biarawati, dia ke bawah gitu. Dia ke kiri terus dia ketok berapa kali gitu, lurus aja. Itu iring-iringan nggak ada yang terputus. Artinya dia membimbing kita, saudara. Amin. Dia melindungi kita, mengarahkan kita di dalam kebenaran itu. Makanya kalau Tuhan membimbing kita bilang jangan, ya jangan. Amin. Salah saudara. Ya, kalau gembala itu bunyi trek 3 kali ke kiri, artinya dia harus ke kiri. Kalau dia ke kanan, dia nyasar sendiri. Yang lainnya udah pada ke kiri, yang satu ke kanan. Amin. Nah itulah bukti bahwa dialah Raja, dialah gembala kita yang ada. Amin. Ya. Yang kedua, mengejar hubungan. Ini kita belajar dari Daud, saudara. Ya, Daud yang mengerti isi hati Tuhan. Daud yang mengerti cinta kasih Tuhan kepada dia. Maka dikatakan doa-doanya Daud, jangan tinggalkan aku barang sedikit pun Tuhan tanpa rohmu. Karena Daud tahu. Tadi Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Dia tahu persis gembalanya itu bagaimana. Yang kedua, ya, dia tahu mengejar hubungan, artinya hubungan dia dengan Tuhan. Dalam Mazmur 63 ayat 1 dan 2 dikatakan, ya, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Ya, nah ini Daud yang berkata seperti itu. Ya, jadi mengejar hubungan setiap hari. Ya, fellowship dengan Tuhan, terus mengejar setiap pagi. Setiap pagi kita berkata, sendengkanlah telingaku ya Allah. Doa pagi itu luar biasa, saudara. Kenapa kalau doa pagi itu seperti enak kalau kita fellowship saat teduh bersama Tuhan. Ya kan, jam 4 atau jam 5 lah. Enak itu. Kenapa saudara? Kita dijauhkan dari kebisingan. Ya, kita hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan bangun tidur buru-buru terus langsung cuci muka. Ya, seduh kopi atau teh gitu ya. Wah, waktunya nih kerja saudara. Kapan saudara mau datang itu? Kapan gembala kita mau berbicara kepada kita? Hubungan, fellowship, partnership kepada Tuhan. Amin. Seperti Daud ini selalu mengejar hubungan ya kepada Tuhan. Ya, yang ketiga dengan cepat ya, hidup berkenan kepada Tuhan.
Ya, yang manis, yang sedap didengar. Ya, dikatakan Mazmur ini Daud mengatakan kembali Mazmur 34 ayat 18 dan 19. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Ya, dikatakan ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, yang hancur, yang udah nggak ada lagi jawaban keluar, yang udah nggak tahu masalahnya gimana. Tapi dikatakan ya, orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Nah, yang ketiga, yang perkenanan Tuhan yang luar biasa. Ya, rendah hati, berserah, dan taat kepada Tuhan. Berserah berarti bukan pasrah, saudara. Ya, kalau pasrah, saudara, ya udahlah, emang nasib saya seperti ini, ya udahlah, memang saya seperti ini kehidupannya, udahlah, jalanin aja. Yang penting saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa nyolok-nyolokkan anak, udahlah, nanti kesananya biar aja. Itu namanya pasrah. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Berserah itu ya, kita tetap jalani kehidupan ini, jalani jalan itu dengan memandang kepada salib Kristus. Kemarin ada gathering, ya, saya diminta jadi pembicara, ya. Nah, ternyata di situ banyak orang-orang yang bermasalah, ya, masalah di dalam kehidupan, ya. Nah, itulah Tuhan mau pulihkan. Dan mereka buka hati, disitulah roh Tuhan bekerja, lawatan Tuhan bekerja. Gembalanya Pak Yesaya bilang, Pak, kita belum pernah ada seperti ini. Maka ketika Roh Kudus bilang, lakukan pembasuhan kaki. Kalau Tuhan suruh, saya siap. Dan ada pembasuhan kaki. Disitulah lawatan Tuhan bekerja. Amin. Nah, ini intinya, saudara. Ya, kita ada kerendahan hati, berserah, dan taat aja apa yang Tuhan mau. Taat apa yang sudah Tuhan perintahkan. Ya, asal kita mau. Ya, seperti Daud, mau dia. Mau rendah hati, mau taat, mau berserah. Ya. Yang keempat, tidak menyembunyikan apapun. Menyembunyikan salah satunya apa? Dosa. Katakan sama saya, dosa. Menyembunyikan dosa. Kadang-kadang kalau kita ada masalah loh, ada dosa, kita mau nggak datang kepada Tuhan? Ya, Tuhannya mau. Ya, tapi hati kita, karena kita bersalah, aduh tadi baru berbuat dosa, aduh tadi baru marah-marah sama anak, aduh tadi baru berbohong, ya kan? Itu seperti karena apa, saudara? Nah, inilah ya dosa, ya seperti ini. Jadi kita takut untuk datang kepada Tuhan. Jadi kita malu kepada Tuhan. Ya, Tuhan ini nggak malu, ayo kepadaku yang letih sudah berbeban berat, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Pikul lakuk yang kau pasang karena bebannya pun ringan. Pikul apapun masalah itu pada Tuhan. Ya, jadi yang keempat, tidak menyembunyikan apapun. Kembali Mazmur Daud, Mazmur 32 ayat 5. Ya, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan, ya, pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya, jadi terbuka nih Daud kepada Tuhan. Kita mau terbuka sama Tuhan. Ada satu kali, ya, saya makan, saudara. Saya bukan berbohong, memang saya nggak tahu. Saya makan kerupuk kampung 2. Saya bilang 1. Saya makan empek-empek, ya, waktu itu makan empek-empek. Dan apa yang disebut, saya nggak, benar-benar bukan saya nggak mau bayar, saudara. Saya tuh nggak tahu gitu. Udah. Nah, setelah di mobil, Roh Kudus ingat, kamu kan tadi makan empek-empek. Kamu kan tadi makan kerupuk 2. Diingetin, saudara. Ya kan, itu udah jauh, saudara. Udah mau sampai Roxy. Ya, makannya di Tanjung Duren. Saya balik lagi, muter, saudara. Saya bilang, kok maaf ya, saya maaf. Kenapa? Saya minta maaf.
Tadi saya bilang saya makan kerupuk 1, 2, oh tadi saya lupa. Terus tadi saya makan empek-empek itu yang di cup itu, ya kan saya nggak ngomong gitu. Benar-benar saya lupa, bukan saya ngomongnya. Nggak apa-apa kok. Waduh, puji Tuhan, ternyata anak-anak Kristen, ya saya rasa itu makanannya didoain dulu sama dia. Yang nggak bayar Tuhan ingetin hatinya. Termasuk si Yoki. Ya, mungkin seperti itu. Oh puji Tuhan. Nah ditanya, ya Pak, Bapak pelayanan di mana? Saya bilang pelayanan seperti ini. Ya, dia terus ngobrol-ngobrol seperti ini. Nah itu saudara. Jadi kita diingetin. Kalau kita udahlah di bang pempek aja, di bang kerupuk 1, ini udah jauh, masa mau balik lagi gitu kan? Ya kan, Tuhan tahu kok. Iya emang Tuhan tahu. Ya kan? Seperti itu. Nah kita harus taat seperti ini saudara. Yang terkecil apapun kita harus taat kepada Tuhan. Terus balik aja. Ya, mau macet mau apa kita balik. Ya. Kalau ada saudara warteg di Jakarta Selatan, itu wartegnya paling terbesar. Saya nggak sebut ya. Itu kalau makan itu ramai sekali setiap hari. Apalagi jam makan siang kantor ini. Daerah Tebet lah. Itu makan. Ya kasih aja tempe berapa penuh, tahu penuh, ikan penuh. Tinggal kita ambil aja dia nasinya. Kita ambil nasi, kita ambil ini seperti itu. Kita ngambil sendiri, kita layani sendiri. Ya, saudara makan tempe 3, bilang 1, pulang sakit perut. Benar saudara, benar. Ya, teman saya begitu. Gila, gue makan tempe 3, gue bilang 1, sakit perut. Bukan 1 orang, tapi banyak saudara. Ya seperti itu. Artinya apa? Mungkin ya sumpahin kali. Tuh, ya, biar yang makan nggak bayar ini, biar perutnya sakit, mungkin seperti itu. Ya, nah saya bukan masalah tadi yang saya kembali lagi masalah perut, enggak. Tapi saya mau ketaatan kepada Tuhan. Ya, taat. Ya, nah seperti itu. Sampai sekarang pokoknya itu jadi baik sama saya. Ya, itu jadi fellowship, jadi partnership yang luar biasa. Ya, yang kelima dengan cepat bersyukur atas hal-hal yang kita terima. Bersyukur, jangan ngeluh aja. Ya jangan, aduh gimana, cak mulu gitu. Kayak saudara mau manggil, cak mulu gitu. Saya nggak suka kalau orang seperti itu. Teman saya, aduh lu tuh kayak nggak bersyukur ya. Lu tadi makan nggak? Makan. Lu tadi bisa merasakan nggak nikmatnya kopi? Iya. Nah itu bersyukur. Jangan cak tapi gue belum maksimal. Gue ke depannya bagaimana ini? Ya, ke depan urusan Tuhan. Sekarang kerjain dulu. Amin. Bersyukur, terima ya apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saudara jangan ingat yang sekarang, dulu ketika Tuhan membela saudara, memberkati saudara, ingat dulu aja Tuhan tolong, apalagi sekarang. Maka saya patokan seperti itu. Ya tenang, saya bilang sama istri saya, dulu aja Tuhan tolong, apalagi sekarang pasti ditolong juga. Dia kan Allah yang nggak pernah berubah, dia kan raja kita. Itu patokan saya sih. Amin ya. Nah bersyukur atas hal-hal yang kita terima. 2 Samuel 7 ayat 18 ya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai demikian ini ya. Nah jadi saudara ya, bersyukur atas hal-hal apapun yang kita bisa terima daripada Tuhan. Ucapanlah syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya Tuhan berkehendaki kita selalu mengucap syukur. Mengucap syukur. Saya yang satu itu pergumulan udah lama, saudara. Udah lama sekali. Tapi ketika Tuhan bergerak, satu diselesaikan, ini selesaikan lain. Ya, itu seperti kadang-kadang kita nggak mengerti isi hati Tuhan. Ya, ketika saya tahu wah Tuhan itu luar biasa, planningnya luar biasa, waktunya yang luar biasa yang tepat. Ya, nah itu ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, menganggap Tuhan itu sebagai Raja kita, Gembala yang agung buat kita semuanya. Maka Bapak Ibu jangan pernah takut untuk hal-hal apapun. Saya tutup di dalam Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya ya. Kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Mengenal Dia, kuasa kebangkitan itu. Ya, kita mengenal Tuhan. Sekali lagi tetap kuat saudara di dalam Tuhan. Percayalah setiap masalah tidak ada yang tidak dibereskan oleh Tuhan.
Saya bisa bicara di tempat ini, di mimbar ini, karena saya sudah merasakan. Saya dan saudara itu sama, kita sama di mata Tuhan sama. Ya, yang penting kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tahu endingnya kemana, arahnya kemana, itu Tuhan sediakan buat kita. Amin. Persiapkan perjamuan kudus, buka hati saudara. Ya, buat perjamuan kudus. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya undang bangkit berdiri.